ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat buat mereka dan paling bermanfaat di antara mereka linnas, untuk manusia. Berarti kita itu bisa memberikan manfaat kepada manusia. Selain manusia bisa nggak kita beri manfaat kepada selain manusia? Bisa nggak? Kepada hewan? Bisa. Dan bisa nggak kita memberi manfaat kepada jin? Bisa tidak? A bisa, B tidak. Ayo. Bisa. Iya, baik manfaat yang syar'iyah atau manfaat yang ghairu syar'iyah. Manfaat yang syariah seperti dakwah ini bermanfaat untuk jin qarin antum, bermanfaat mungkin untuk dia. Ya. Atau untuk jin-jin lainnya dari kalangan kaum muslimin, bermanfaat mau'izah ini. Atau bisa juga kita melakukan sesuatu seperti adzan, membaca Al-Quran, itu juga bisa bermanfaat bagi sebagian jin yang mendengarnya. Namun kita tidak boleh mencarinya, gitu kan? Bisa. Itu manfaat syar'iyah. Ada manfaat ghairi syar'iyah, yang mana hal ini biasanya kemaksiatan, bahkan kesyirikan. Ya. Memberikan sesajian kepada jin, apakah bermanfaat buat mereka? Bermanfaat buat mereka, bermadarat buat kita dari segi amalan yang syirik itu. Apa manfaatnya buat mereka? Mereka mendapatkan benefit dari kesyirikan yang dilakukan manusia, ikhwan. Misal dalam hadis Nabi SAW, ada satu dari jin ditanya oleh iblis, apa yang telah kamu lakukan? Begini. Terus ada jin lain yang melakukan apa? Membuat cerai dengan perceraian yang tidak syar'i, ya. Apa maksudnya? Dengan sebab cerai yang tidak syar'i atau tidak pantas. Adapun cerai yang memang pantas untuk diceraikan, maka ini insyaallah tidak masuk ke dalam bab itu. Cerai yang benar-benar punya uzur, seperti tidak tertunaikan hak baik dari segi batin maupun zahir, atau aib yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pernikahan, ini syar'i. Tetapi kalau misalnya perceraian tersebut dari hal-hal yang tidak syar'i, maka itu masuk ke dalam bab yang syaitan dipuji oleh iblis karenanya. Itu manfaat gak buat dia? Manfaat buat dia. Jabatannya naik itu. Ya. Makanya jemaah sekalian ikhwan, khairukum
Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Kita bisa memberi manfaat kepada hewan, bisa. Kepada jin, bisa. Selain itu, tidak ada lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kemudian, tidak mungkinnya kita memberikan madarat pada Allah, tidak mungkinnya kita bisa memberi manfaat pada Allah Azza wa Jalla. Kita buka hadis yang akan kita bahas insyaallah. Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni. Sahih enggak? Itu kan? Kita belum yang itu kan? Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan tablughu dhurri. Kalian tidak akan dapat membinasakanku, memadaratkanku, enggak bakal bisa. Sehingga kalian memberiku madarat, tidak bisa. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian tidak akan bisa memberikan manfaat padaku, ya, sehingga kalian memberi manfaat padaku, tidak akan bisa. Ya. Karena madarat dan manfaat itu semua milik Allah, dari Allah. Dan hamba-hamba tidak mampu memberikan madarat dan manfaat kepada pemilik madarat dan manfaat. Lalu bagaimana jika hamba beramal saleh? Bukankah itu memberikan madarat? Bukan itu memberikan manfaat? Iya, memberikan manfaat tapi tidak untuk Allah, melainkan memberikan manfaat untuk dirinya. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fa 'alaiha. Kalau kalian melakukan suatu kebaikan, maka itu untuk diri kalian. Dan kalian kalau melakukan keburukan, maka itu akan menimpa kalian. Iya. Tapi semua kebaikan dan keburukan itu ada pada Allah Azza wa Jalla, tersimpan dengan rapi, yang akan dihamparkan nanti di akhirat untuk pembuktian bahwasanya engkau telah melakukan amal ini dan ini. Maka ketika kita tahu jemaah sekalian bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat ghina. Ghina artinya adalah maha kaya. Sifat kekayaan. Yang mana ghinanya Allah Azza wa Jalla kamil. Karena semua sifat Allah itu sempurna. Maka kekayaan Allah Azza wa Jalla sempurna. Dan asal makna ghina, asal maksud dari kekayaan adalah ketika suatu pihak itu beristighna, yaitu merasa cukup dan tidak butuh kepada selainnya, maka itu namanya istighna dan ghina. Ya, istighna dan ghina. Ketika kita sudah merasa cukup, maka berarti itu sudah merupakan kekayaan tersendiri. Sehingga kita merasa istighna, yaitu sudah merasa cukup, tidak butuh lagi dengan sumbangsi atau pemberian lainnya. Dan setiap insan bisa beristighna pada insan lainnya, namun tidak mungkin dia bisa beristighna pada Allah Azza wa Jalla. Apa itu maksudnya? Setiap manusia bisa merasa cukup dari bantuan manusia lainnya, tapi manusia tidak akan pernah bisa merasa cukup dari bantuan Allah Azza wa Jalla. Merasa cukup daripada mendapatkan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Semua makhluk manusia kita bisa beristighna, tidak mengharapkan huluran tangan manusia, itu mungkin. Tapi tidak mengharapkan atau tidak dibantu oleh Allah, itu sesuatu yang mustahil. Mustahil. Ya. Karena setiap detik kita dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi jangan pernah ada seseorang merasa bahwasanya dirinya itu memberikan manfaat untuk Allah, atau dirinya bisa memadaratkan Allah dengan kegiatan apapun, wallahi tidak akan mampu seseorang memadaratkan Allah Azza wa Jalla setitik pun, atau memberikan manfaat kepada Allah Ta'ala setitik pun. Karena Allah Ta'ala ghaniyun hamid, maha kaya. Dengan kemahakayaannya, maka tak akan satupun memadaratkannya atau memberinya manfaat. Jika tahu begitu jemaah sekalian, maka kita nisbatkan bahwa madarat ini takdir Allah Azza wa Jalla, dan manfaat yang kita dapatkan semua dari Allah Azza wa Jalla. Maka latihlah diri kita
untuk menisbatkan kenikmatan kepada Allah Azza wa Jalla dan introspeksi diri akan madarat yang menimpa kita bahwasanya itu sesuai takdir Allah dengan sebab yaitu dosa-dosa kita. Begitu jemaah, ikhwan. Kemudian berikutnya kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, sekiranya awwalakum, law anna awwalakum, semua orang terdahulu dari kalian, wa akhirakum, orang-orang terakhir dari kalian, wa insakum wa jinnakum, seluruh manusia dan jin, semuanya wa kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, mereka semua seragam bertakwa seperti takwanya orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi dari seluruh jin manusia ada satu orang paling bertakwa. Takwanya tinggi banget. Misalnya takwanya Abu Bakar atau takwanya Rasulullah SAW. Misal seluruh jin manusia dari awal Nabi Adam, dari awal bahkan iblis, dari sampai akhir kiamat, semuanya itu seragam dari segi ketakwaan yang paling tinggi, semuanya dengan sekian miliar. Apa yang terjadi kemudian? Ma zada fi mulki syai'a, itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Artinya ketakwaan kalian sehebat apapun kalian takwanya, itu tidak menambah kerajaan Allah Azza wa Jalla, melainkan tetap takdir itu Allah yang pegang dan juga tidak menambah. Kalian tidak menciptakan apapun untuk Allah. Kalian tidak akan menciptakan apapun untuk maslahat Allah atau manfaat untuk Allah. Enggak ada. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ghani, Allah Ta'ala Maha Kaya, dan kita ini fakir. Saking fakirnya kita, sehebat apapun kita, itu tidak memberikan apapun pada Allah Azza wa Jalla dari manfaat ataupun madarat. Iya. Misalnya kita ini adalah pegawai atau karyawan atau misalnya office boy atau ART, pembantu rumah tangga. Kemudian ketika kita tahu majikan kita itu orang paling kaya se-Indonesia. Ya, orang paling kaya se-Indonesia. Antum bekerja segiat apapun tidak akan menambah kekayaan majikan. Bahkan justru pekerjaan antum bekerja di situ mengurangi. Betul nggak? Karena harus menggaji antum 4 juta misalnya. Harus menggaji antum, mengurangi kekayaannya. Iya, udah gitu hanya tukang cuci mobil pula. Benefit apa? Paling cuma kinclong mobil, lantai kinclong selesai. Khalas. Ada manfaat. Tapi juga sekaligus memberikan madarat kepada bosnya. Kurang, udah gitu tiba-tiba sakit parah, rumah sakit. Ya, harus dibayar sama bosnya. Operasi keluar 100 juta. Ini bosnya bingung. Bini saya aja nggak sampai segininya gitu keluar duit. Ini kamu malah segini, Pak. Lihat, ketika khidmat manusia kepada manusia, imma akan memberikan manfaat, imma akan memberikan madarat, imma akan memberikan keduanya. Pasti begitu. Khidmat manusia kepada manusia pasti begitu. Iya. Sekiranya Anda mengajar di sini ikhwan dalam satu jam ini dengan ketakwaan, itu akan memberikan manfaat kepada antum. Karena bagaimanapun antum bukan ghani, antum bukan maha kaya, melainkan antum fakir sama seperti ana. Sama-sama saling membutuhkan. Itulah makhluk terhadap makhluk. Tapi makhluk terhadap Khaliq, sesoleh apapun makhluk ini, sekumpul apapun mereka makhluk ini, setakwa apapun mereka semua seragam dalam satu kalbu, maka itu tidak menambah sedikit pun bagi Allah Azza wa Jalla dari kerajaannya yang mulia. Berarti kita ini receh dan kecil banget, jemaah. Kecil banget. Yang membuat kita mulia itu adalah yang Allah rahmati. Kita diterima amal kita itu karena rahmat Allah pertama. Dengan sebab Allah Ta'ala menjadikan adanya sebab supaya tertegaknya hujjah. Karena kalau orang Allah Ta'ala masukkan surga tanpa sebab,
maka orang-orang kafir nanti akan protes. Ya Allah, dia nggak ngapa-ngapain, kerjanya tidur, dia nggak beramal soleh, bahkan dia nggak beriman, kok dimasukin surga? Apa sebabnya Allah? Sementara kami kok malah dimasukin ke neraka? Akan jadi ditegakkan hujah dengan sebab amalan. Maka sebab roisi yaitu adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian sebab yang dengannya tertegakkan hujah yaitu amalan. Begitu, ikhwas sekalian. Maka ketahuilah, jangan merasa kita ini dengan takwa kita memberikan apapun kepada Allah, tidak sama sekali Allah. Memang bahasanya kita mempersembahkan amalan kepada Allah, tapi persembahan manusia, persembahan hamba kepada Al-Khaliq, persembahan hamba terhadap Al-Khaliq itu ujung-ujungnya hamba itu mempersembahkannya adalah untuk maslahat pribadinya. Tidak untuk maslahat Allah, tapi untuk maslahat pribadinya. Lihat di muqaddimah kitab Majmu' Fatawa, kalau antum mau lihat pembahasan seperti ini, di awal-awal kitab Majmu' Fatawa tentang tauhid uluhiyah, antum akan mendapatkan banyak sekali mutiara-mutiara kalimatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah berkaitan dengan bagaimana makhluk dengan makhluk dan makhluk pada Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya manusia itu melakukan amalan atau perbuatan itu tidak ada yang tulus untuk manusia lain. Enggak ada, melainkan pasti untuk mendapatkan benefit untuk dirinya. Enggak ada manusia bilang benar kayak gini, "Babe, aku tuh tulus ngasih ini buat kamu." Enggak ada. Emang kalimatnya seperti itu, hakikatnya tidak seperti itu. Karena dia memberikan sesuatu untuk bebeknya itu supaya apa? Supaya dapat feedback, bener gak? Iya, antum gimana? Antum punya bini gak? Masa kau punya gini gak? Iya tuh jenggotnya makin panjang itu. Iya ada jenggot ya, jenggot kopi ya. Iya, masuk YouTube ini ya. Iya, tinggal bayar aja ke timnya. Iya, pasti bilang sayang ke istrinya supaya ada feedback. Seorang suami bilang sayang ke istrinya, "Beb, aku sayang sama kamu." Istrinya diam. Syukur, diam. "Kok kamu diam? Nggak ngebales?" Minta dibales gitu kata istrinya. Balas lah, gimana sih? Kamu kan istriku, balas lah. Aku sayang kamu, Beb. Diam lagi dia. Kok diam nggak ada feedback? Kamu tulus nggak sih sayang sama aku? Tulus. Ya udah kalau tulus, nggak usah ngarepin apa-apa. Ya nggak gitu juga kali, Beb. Masa kayak gitu kaku banget? Berarti manusia beramal untuk manusia, setulus apapun itu sebutannya, pasti ada keinginan untuk dapat feedback. Kok pada senyum-senyum tokek sih? Kenapa? Ada yang baru nikah di sini? Hah? Enggak, kok kayak senyum-senyum mencurigakan, ada sesuatu apa gimana? Kayaknya enggak ada yang lucu, enggak ada apa? Ada apa? Oh, ada yang pernah menyatakan cinta di sini. Sama-sama laki-laki loh padahal. Pasti begitu. Pasti menginginkan feedback, baik yang mubah maupun yang haram. Al-muhim mengharapkan sesuatu. Itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Manusia itu melakukan suatu kebaikan pasti enggak mungkin pasti mengharapkan adanya sesuatu, imbalan, feedback untuk maslahat pribadinya. Pasti itu. Tapi bagaimana dengan orang yang manusia yang melakukan sesuatu dia persembahkan untuk Allah Azza wa Jalla. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apakah manusia tidak mengharapkan ganjaran dari itu? Untuk siapa? Pribadinya. Ya, untuk pribadi dan mungkin untuk orang tuanya juga, untuk keluarganya. Tapi pastinya pribadinya dia unggulkan, pengen saya dapat itu. Semua manusia seperti itu, ikhwah. Itu menunjukkan bahwasanya tidak ada dari kita itu yang beribadah untuk memberikan maslahat pada Allah, melainkan tujuannya untuk diri kita sendiri. Maslahat diri kita supaya selamat, gitu. Itulah manusia, ikhwah sekalian. Sehingga dengan kenyataan ini, antum nggak bisa mengharapkan mutlak manusia untuk melakukan sesuatu untuk antum.
Antum harapkan mereka melakukan untuk antum, menghambakan diri pada antum. Sesungguhnya mereka itu baru mau melakukan kebaikan kepada antum karena ada maunya. Semua manusia berbuat ihsan pada antum karena ada maunya. Imma kemauan yang memang syar'i, imma kemauan yang tidak syar'i seperti syahwat, ya, atau feedback duniawi. Semua orang, kawan. Contoh misal Mas Adia. Ini namanya siapa? Hah? Tambah. Abah. Tambah. Mas Tambah. Plus tambah. Nanti semenjak ditinggal sama Dimas makin gak. Ya yang Dimas yang itu ya, Masya Allah Pak Abu Dimas ya, Masya Allah. Yang pernah anak ini yang mana yang pernah bonceng mana? Misalnya. Iya. Misalnya ngasih antum parfum ya. Ya. Iya, misalnya. Iya, anak ngasih antum parfum misalnya. Ya kan? Kan ceritanya, Pak. Namanya juga cerita kan, belum tentu bener. Kisahnya aja nih ya. Iya. Masya Allah nih Mas. Ceritanya aja nih. Ada nggak mungkin ngasih antum itu udah gitu aja. Pak Abu Dimas, Pak Adi nih buat antum. Ya. Paling pertama yang Anda harapkan adalah antum ngambil, ya enggak? Coba kalau Anda, nih buat antum, enggak antum ambil. Enggak antum ambil. Kecewa kira-kira Anda? Kalau dalam masjid sini kecewa, jangan diambil, jangan biar. Enggak, kalau misal beneran nih Anda ngasih antum nih. Ya. Jangan itu. Masker. Ya. Buat antum, fadhol. Antum gak mau ambil. Padahal yang Anda harapkan nama yang Anda ngasih, Anda harap apa? Ambil, bawa. Mengharap diambil aja itu kan supaya apa? Supaya saya senang kan? Supaya Anda senang kan? Berarti Anda ngarepin antum ambil ini, fadhol, ambil. Anda tulus, Anda ikhlas beneran. Ambil. Antum ambil, Anda senang. Antum gak ambil, Anda gak senang. Berarti kan Anda ngasih ini kan supaya timbal balik, Anda ada kesenangan di sini. Gitu kan ya? Itu request pertama. Tuh, manusia ke manusia tuh. Request kedua. Tuntutan kedua, walaupun tidak tersurat di lisan, tapi tersirat di kalbu. Ya antum habis ngambil jazakallah khair kayak gitu, minimal terima kasih kayak sumringah kayak apakah gitu lah. Ini masker buat antum bekas sana. Masya Allah Ustaz, itu yang Anda tunggu-tunggu Ustaz. Kalimat itu Anda harapkan. Masya Allah, jazakallah khairan, Masya Allah Ustaz, alhamdulillah Ustaz, ya Allah. Senang antum? Senang. Kemudian Anda senang gak dengarnya? Senang. Itu request kedua. Itu manusia ngasih manusia tuh udah dua tuh. Untuk dirinya padahal dia ngasih satu, dapat feedback, diambil, kesenangan dia. Diterima kasihin, senang lagi dia. Request ketiga. Jaza. Tadi syukur udah, yaitu jazakallah khairan. Sekarang jaza. Balasannya apa? Anda ngasih antum ini, ya apa kayak gitu antum ngasih anak. Ada gini gitu. Ya. Terus antum ngasih anak apa? Apa Pak? Dimaunya ngasih anak apa? Antum ngasih anak kemudian trombuster yang antum ambil diam-diam di gudang misalnya. Ya, Ustaz ini buat antum Ustaz, supaya enggak darah rendah gitu. Masya Allah, alhamdulillah. 3 sudah Anda dapat manfaat dari pemberian Anda. Anda ngasih 1, menang 3. Itu manusia tuh. Manusia memberi sesuatu kepada yang lainnya, itu minimal 1 atau 2 atau 3 itu, dia itu nyari benefit itu. Untuk dirinya makanya. Semua orang tuh memberi pada orang lain sebenarnya untuk kepuasan dirinya, untuk maslahat dirinya. Tetapi Allah Ta'ala memberi kepada kita, tidak ada 1, 2, 3 itu nggak ada. Allah Ta'ala. Antum nggak terima dengan pemberian Allah, antum yang akan nanti terkena akibatnya. Dan itu tidak akan memudaratkan Allah, tidak akan memberi manfaat pada Allah.
Coba sekarang kalau misalnya Allah Ta'ala memberikan antum sesuatu, antum tolak. Apakah itu mengurangi kekayaan Allah? Apakah ketika antum tolak berarti kekayaan Allah bertambah? Enggak juga. Ya. Apakah Allah marah? Iya, Allah marah karena dia punya sifat ghadab. Karena tidak bersyukurnya orang ini, gitu loh. Tapi itu tidak menambah atau mengurangi kekayaannya sedikit pun. Taib. Kemudian ya ibadi wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya ayo itu lagi Google Map lagi itu. Seandainya awalnya kalian, akhirnya kalian, semua manusia di antara kalian sampai jin-jinnya, mereka dengan kondisi sefajir-fajirnya kalbu seorang pria, sebusuk-busuknya kalbu. Semua manusia dari awal sampai akhir, semua jin dari awal sampai akhir, sefajir-fajir makhluk. Seandainya begitu, mana qasa dzalika min mulki syai'a. Itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Tapi jangan pikirkan kalau misalnya nih ada seorang fajir banget. Kemudian antum pikiran, ya Allah ini fajir banget, gimana nanti Allah Ta'ala kekurangan? Enggak sama sekali. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Law anna awwalakum, seandainya awalnya kalian berkumpul sampai akhirnya kalian berkumpul, insakum manusia semua berkumpul, jin semua berkumpul, ala sa'id qamu fi sa'idin wahid. Mereka berdiri semua di satu bumi, satu tanah, semuanya triliunan makhluk. Fasa'aluni, semuanya pada ngapain? Pada minta sama aku, pada minta sama Allah. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, maka aku akan berikan setiap every single of them. Masya Allah tuh. Semua, ya, each person gitu loh. Every single of them. Jenengan ngertas pula. Dereng. Setiap dari mereka, dari triliun itu, setiap dari mereka Allah Ta'ala berikan masalahnya, berikan apa yang mereka pinta tuh Allah berikan. Masya Allah. Minta apa antum? Antum minta apa? Sok minta. Selain istri, antum udah istri? Kelihatannya belum? Iya, dari rambutnya kelihatan. Tapi kalau dari kerutan mata antum udah kayak pusing mikirin SPP anak. Tapi kok antum belum punya istri ya? Antum cepet-cepet punya istri, bismillah ya. Carikanlah dia. Ini santri baru? Itu kok Daimir apa? Bukan sini, bukan. Oh, ini vendor bukan? Third party. Pertama kali ikut kajian, kayaknya udah sering kayak ikut kajian. Kok antum pakai baju beda kenapa? Hah? Penyusup ya? Intel tuh biasanya ya seragam sama gitu. Ini antum Intel terang-terangan, belaga jadi palang hijau lagi. Antum dokter ya? Bukan? Enggak, ini soalnya kan ada ini ya. Apa? Kalau ada yang luka gitu mungkin antum obatin gitu. Medis, ya, Masya Allah. Apa yang antum minta? Anak-anak juga mintakan kepada Allah yang antum minta. Ayo coba. Sebut aja. Parfum. Enggak, minta sama Allah, bukan minta sama anak. Minta sama Allah dikabulin sama Allah, minta sama anak boro-boro dikabulin, enggak. Apa minta parfum gratis lagi. Iya. Ayo, apa coba? Antum saking kayaknya enggak ada permintaan sama Allah. Ayo, Zab. Ayo minta apa? Hah?
Nggak ada? Minta apa? Saking banyak ya. Jadi mau ditumpahkan nggak ketahuan yang mana nih? Istri soleha? Oh jadi sebenarnya mau ngomong itu, cuman berat. Ngejatuhin, ngebatukin itu berat gitu loh. Antum kayak butuh protuk, namanya protuk. Iya, protuk. Antum minumnya promil sih, jadi simpen mulu di perut. Ya. Protuk, ya. Iya. Semoga Allah Ta'ala rezeki antum istri yang salehah. Iya, amin. Tapi antumnya juga soleh, jangan istrinya solehah, antumnya begajulan kan ketimpangan nanti, kesian. Ya. Taib, cuman istri solehah satu doang. Satu, maksimal 4 kalau di dunia ini. Kalau di surga bisa dapat biaya surga, kalau mati saya 70 bisa, masya Allah, lebih banyak lagi. Apa kita mengurangi keinginan Allah? Enggak sama sekali. Sebagian orang itu pengen punya sedunia dan seisinya, sebumi dan seisinya. Terserah mau flat earth atau globe earth, pokoknya sebumi dan seisinya. Dan itu tidak mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Enggak. Masya Allah. Sekarang gini, kalau Allah Ta'ala sudah nyatakan kayak gini nih. Semua manusia jin dari awal sampai akhirnya, semuanya dalam satu padang. Kemudian semuanya minta dalam serentak kepada Allah. Dan Allah berikan semua permintaan mereka. Semuanya Allah berikan, apapun itu. Ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Tidak mengurangi hal tersebut dari apa yang ada padaku dari kerajaan, kecuali mungkin kalaupun berkurang seperti berkurangnya apa? Mikhyat, seperti apa ya? Jarum kecil itu loh, yang dimasukkan ke lautan yang begitu luas. Ya Allah, Masya Allah. Kita ini, Allahu Akbar. Antum pernah nggak ikhwan menafkahi orang yang di luar atap rumah antum? Maksudnya bukan saudara, bukan kerabat. Antum menafkahi dia dan jamin hidupnya dalam Taib, jangan itu deh, jangan gitu deh. Mungkin Pak Andik dan rekan-rekan lainnya pernah melakukan ini mungkin. Memberi makan iftar untuk semua karyawan sini. Dalam sekali saja hari puasa. Sekali saja. Berikan iftar, makan ayam, nasi dan seterusnya. Iftar, sama buka puasa dan juga makan besarnya. Baik, berkurang gak itu? Drastis berkurang itu. Iya. Apa yang mau Ustaz nasihin, mungkin berapa porsi nanti ambilnya, kita nggak tahu. Ustaz ya. Iya. Porsi yang ketahuan 2, yang nggak ketahuan berapa nggak tahu. Iya, bukan beliau aja sebenarnya, banyak di sini. Ya. Drastis, mesen berapa? 80 box. Ternyata ludes, padahal jumlah karyawan nggak sampai 60. Ini yang lain pada kemana? Kok jadi gaib gini gitu kan? Habis. 80 nasi box harganya berapa? Anggaplah 20.000. Misal 80 kali 20.000. 1,6 juta bukan? 1,6 juta. Taib. Itu kemudian ditambah iftarnya. Anggap sama iftarnya jadi anggap saja jadi 2 juta. Angpaunya. Ya. Cuannya dong bos, cuan bos gitu kan. Masa makanan doang ini karyawan kurang ajar kata bosnya. Dari kasih makan masih aja minta kayak gitu. Amplop dong bos, uang salam tempel. Kita nggak mau pulang sebelum ada salam tempel gitu. Ini kayaknya karyawan Bani Israel kayaknya. Kurang ajar semua nih. Akhirnya berapa? Minimal 500 lah bos. Masya Allah. 500 satu orang. Masya Allah. Antum siapa? Gitu loh. Ya udah kalau nggak gitu kita resign. Alhamdulillah orang kayak ente tuh resign aja. Tapi misalnya antum jamin itu semua, keluar uang 2 juta dalam sekejap hanya untuk makan yang next time jadi telek itu. Tapi paling besar insya Allah. Tapi coba kalau itu sehari, anggaplah itu 5 hari deh. 2 juta, 10 juta. Ya. Rasanya gimana? Ini baru sekelumit kecil dari jutaan orang. Yas'aluhu man fis samawati wa man fil ard.
Semua yang di langit dan di bumi itu minta sama Allah Ta'ala. Kullu yaumin huwa fisya'an. Setiap hari Allah Ta'ala punya urusan sama hambanya. Dan Allah Ta'ala mengurusi semua makhluknya, baik yang meminta ataupun tidak. Yang enggak minta sama Allah diurusin enggak? Diurusin sama Allah Azza wa Jalla. Dalam sekejap. Dalam sekejap. Allahu Akbar. Dan dengan kenyataan itu, masih banyak dari kita yang tidak percaya pada Allah dan kurang yakin akan kekayaan Allah. Ada yang kayak gitu, misalnya. Padahal kekayaan Allah Azza wa Jalla sempurna. Atau kurang yakin dengan baik-baiknya Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau misalnya Allah Ta'ala segerakan semua permintaan kita dikabulkan langsung, la baghaw fil ard, maka pasti kita akan apa? Melakukan kerusakan. Makanya ikhwan, kita tuh kadang-kadang minta sama Allah pending gitu. Pending itu pasti ada sebab, pasti ada hikmah. Imma pending di sini karena memang kita itu makan makanan haram, atau karena kita melakukan dosa besar, atau karena kita durhaka sama orang tua, atau karena kita ini kurang tulus doanya, atau mungkin dalam doa kita ada kalimat-kalimat syirik, atau kita itu kurang kuat dalam berharap pada Allah, atau jangan-jangan bukan pending, melainkan Allah Ta'ala kabulkan dengan cara lain, cuman kita tidak ngeh. Itu banyak motif ya. Tapi anggaplah misal keinginan kita itu tertunda, kita sudah minta tertunda, misalnya. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala itu mentakdirkan yuqaddir, yaitu mentakdirkan kapan tepatnya si pendoa ini diberi. Karena mungkin kalau diberi segera, semua doa dia diberi segera, maka hikmahnya hilang. Dia akan menjadi orang yang menyimpang. Gitu ikhwas sekalian. Sekarang coba lihat anak istri kita. Kita minta sama Allah. Kalau kita melihat anak istri kita, istri baikannya banyak, tapi ada juga penyimpangannya misalnya. Apa gitu? Apalah itu? Ada akhlak atau apalah itu? Anak ternyata bengal-bengal. Kita minta sama Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apakah sepulang kita dari masjid setelah minta sama Allah, pulang dari masjid tiba-tiba antum dapatkan apa? Anak antum pakai baju koko, kemudian jadi soleh bertaubat, istri antum yang tadinya buka jilbab cadaran langsung dapat hidayah dan langsung jadi salafi gitu? Langsung anak antum yang kecil langsung bilang, mari Pak kita menuju manhaj salaf. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Antum juga bilang, beneran langsung dikabulin. Saya aja masih hizbi kata bapaknya. Saya aja sururi. Enggak, melainkan Allah Ta'ala takarkan pada waktunya. Karena kok langsung semua dikasih, ya Allah saya minta begini ya Allah, langsung dikasih, ya Allah saya minta langsung semua dikasih. Itu lama-lama enggak terdidik ini makhluk. Sementara ini dunia darul ibtila. Apa gunanya bala kalau misalnya seperti itu jadinya? Iya. Maka akan jadi terfitnah kita dengan kemudahan demi kemudahan. Maka hati-hati dengan segala kemudahan. Betapa adanya orang yang ketika susah saleh, namun ketika dia mohon pada Allah kemudahan, Allah mudahkan, fasik, fajir, mulai lupa sama Allah Azza. Dan betapa banyaknya seperti itu. Mereka lupa. Insyaallah. Kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu hanyalah amalan-amalan kalian yang aku uhsiha, himpun untuk kalian. Ini ihsa namanya. Ihsa itu menghimpun. Semua amalan manusia itu Allah himpun. Ingat, himpun itu beda. Himpun itu tidak sama dengan hitung. Tapi ada keserupaan. Dari segi sama-sama ada perhitungan dan jumlah bilangan, betul. Tetapi himpun itu sifatnya komprehensif untuk seluruhnya. Tapi kalau hitung itu single. Itu hitung. Ya. Hitung itu dengan bilangan-bilangan, ini berapa itu hitung. Tapi kalau himpun semuanya kena.
Makanya dalam bahasa Arab menghitung itu namanya adda ya'uddu. Adapun kalau menghimpun namanya ahsa yuhsi. Ya. Oke? Menghitung sama menghimpun beda. Ya, menghimpun itu seluruhnya dapat. Kalau menghitung itu masih ngitung. 1, 2, hitung-hitung. Ya kan? Coba berhitung 1 mulai, nggak bisa langsung 20 anak, nggak bisa kayak gitu, itu menghimpun namanya. Ya kan? Coba berhitung 1, 2, 3, 4, ya dihitung satu masing-masing bersuara sampai 40. Mari kita himpun semua, dihimpun 40 langsung. Nah, itu himpun namanya, semuanya kena. Ayo berhitung. Ini ada yang nggak masuk nggak? Ada yang masuk di sini? Biasanya ada. Berapa orang kira-kira nggak masuk? 2. Taib. Berhitung mulai, dihitung. Yang dihitungnya ada di sini aja. Tapi kalau ditanya jumlah karyawan antum berapa? Jumlah karyawan Taifah berapa? Dihitung satu-satu. Terhimpun nggak semuanya? Enggak, karena ada yang nggak masuk. Baru dibilang misalnya ini ada 40, yang nggak masuk 2 orang, 42 seluruhnya, maka itu baru himpunan. Tapi kalau ngitung kayak gini ngitung. Makanya kata Allah apa? Yang bisa menghitung. Manusia bisa nggak menghitung amal? Bisa, satu demi satu. Tapi menghimpun tidak mungkin. Karena menghimpun komprehensif total seluruhnya. Ya. Taib, kata Allah Azza wa Jalla, wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha. Jika kalian ta'uddu, menghitung satu persatu nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghimpun semua nikmat Allah untuk kalian. Ya. Antum hitung amalan antum misalnya. Dihitung, diingat-ingat misalnya. Oke, mungkin. Tapi rata-rata kita lupa amalan kita. Maka kata Allah, ahsahullahu wa nasuh. Allah himpun seluruh amalan mereka. Tahu Allah semuanya. Komprehensif. Sementara mereka lupa. Maka ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu hanyalah amal-amalan kalian yang aku himpun semuanya untuk kalian. Thumma uwaffikum iyyaha. Kemudian aku tunaikan amal kepada kalian amal-amal tersebut. Ya, uwaffikum, kum di sini maf'ul bih, dan iyyaha juga maf'ul bih. Jadi ada 2 maf'ul di sini, maf'ul bih. Kemudian aku tunaikan amal-amal tersebut kepada kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang dia dapatkan endingnya itu baik, maka hendaklah dia memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan amalan yang jelek, maka waman wajada ghaira dzalik. Siapa yang nanti dia dapat selain itu buruk amalannya, fala yalumanna ila nafsah. Maka janganlah dia menyesali kecuali dirinya. Antum nangis Mas Arif? Pilek. Masya Allah. Antum pas sehat kelihatan mau nangis, pas nangis kelihatan pilek. Dari suara sih kayak pengen nangis ya. Kira antum nangis dan meresapi hadis ini, ternyata tetap aja ya sama kayak kita ya, alhamdulillah. Antum mau nangis antum? Enggak. Antum perlu ditangisi bukan nangis. Jadi waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Ya, siapa yang dia dapatkan dirinya ternyata buruk ya, maka jangan dia sesali kecuali dirinya sendiri. Itu kalau di akhirat ya, karena kalau nasib kita buruk di akhirat itu karena kita bukan serta-merta Allah tiba-tiba mengatakan jelek begitu saja, menyatakan amalannya tidak ada, amalannya buruk, amalannya tidak ada. Semua sebabnya kita di dunia ini, kita lakukan apa gitu. Ya. Begitu ikhwan ya. Fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan sesali apapun melainkan diri sendiri. Itu di akhirat. Kalau di dunia antum nyesel, bisa antum ralat insyaallah. Seluruh penyesalan di dunia ikhwan itu bisa antum obati. Karena seluruh kehilangan di dunia ini enggak ada apa-apanya.
Tapi kalau sudah kehilangannya di akhirat, itu nggak ada obatnya. Kata-kata mereka nggak ada obatnya gitu. Nggak ada. Apa ya, kehilangan di akhirat, kehilangan keluarga, itu gimana cara? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kehilangan keluarga, saling bercerai-berai. Tapi itu insya Allah untuk orang-orang yang kafir atau orang-orang yang zalim. Jadi ayat tersebut untuk orang yang kafir atau orang yang zalim. Dan di antara yang zalim, kalau misalnya zalimnya ke istri, tidak menafkahi istri dengan layak, kalau itu amanah, maka masuk juga itu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani wa sahibatihi wa bani. Kenapa kok saling itu? Sebenarnya itu kenapa saling mereka berlarian? Karena takut. Ya. Karena takut. Takut apa? Imma ini dimaknai dengan kiamat ketika hancurnya bumi, semuanya berpisah. Imma dimaknai kiamat ketika di pada mahsyar atau di hari perhitungan amal. Yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Ya. Jadi orang pun sama istri yang disayang walaupun di dunia itu, I love you forever. I will die for you. Will you die for me? No, kata dia. Ya. Nanti di akhirat semua kalimat-kalimat romantis itu tidak ada manfaatnya kecuali kalau ada niatan ibadah lillahi ta'ala. Maka kemudian ngeliat bininya, waduh, bini gua lagi. Karena apa? Karena waktu di dunia ini, waduh, bini gua, bukan karena dia lagi di hotel sama selingkuhannya, bukan. Ini di akhirat, bro, di akhirat ini, di hari perhitungan amal. Astagfirullah, ada bini saya lagi, aduh. Karena apa? Karena dulu tidak memenuhi hak nafkahnya, bakal dituntut, beneran, wallahi dituntut. Antum itu jangan ngira, jangan tidur, ini penting ini, itu. Bangun ya. Jangan tidur Pak, jangan tidur, nah. Enggak, ini penting soalnya, jangan tidur. Bukan beliau. Hah? Apa sih? Ini kayaknya bagian sini agak unik nih hari ini nih. Hah? Enggak, ada apa sih? Ada apa? Antum lagi? Hah? Antum kenapa? Dia udah kenapa? Kenapa masalahnya? Antum kenapa centil banget hari ini, ada apa? Hah? Dapat bookingan baru apa antum kok kayak gitu? Enggak, dari sektor sini tuh aneh, dari sini tuh ngeliat aura-aura enggak biasa gitu. Ceritakan aja ada apa? Enggak ada apa-apa. Alhamdulillah, aman insyaallah. Saya mana tadi? Istri nggak dinafkahi misalnya. Istri kalau tidak dinafkahi, nah kita punya nafkah bulanan misalnya, nggak dinafkahi itu sama dengan hutang. Nanti kalau punya keluarga itu wajib ditunaikan lagi hutangnya. Itu dain itu. Kalau misalnya nggak dinafkahi itu, nggak nafkahin istri selama setahun, itu ngutang sebenarnya. Dan di akhirat bakal dituntut, kecuali kalau di dunia dia sudah maafkan. Sayang, tahun lalu memang saya zalim sama kamu, tolong maafkan hutang saya setahun lalu, supaya saya bisa melakukannya tahun depan. Gitu. Enggak juga, jangan. Ya enggak lah. Ya maafin tahun lalu, tolong jangan dituntut di akhirat. Karena kalau enggak dia maafin sama istri, dituntut di akhirat. Itu yang membuat apa? Mereka lihat, astagfirullah, bini saya bakal dituntut. Ya tetap aja ditarik nanti sama Allah. Ini bini kamu nuntut. Ayo. Ini Allah, dia udah bertahun-tahun gak nafkahin saya, baik lahir maupun batin. Gitu. Dituntut. Beneran, Allah musta'an. Kayak gak ringan itu. Karena itu dain, kata para ulama, tidak menafkahi itu ibarat berhutang pada istri. Berhutang. Bukan hutang perasaan doang. Hutang materi juga. Nanti ketika udah punya duitnya, dibayar atau minta keridoan. Beb, yang waktu itu udahlah, nggak usah ya. Biar kita bisa beli apa-apa nih, gitu kan? Biar lembut hatinya. Itu. Minta keridoan dia. Itu karena hak dia. Begitu. Seperti orang yang harusnya udah zakat, dikaya zakat, dia nggak berzakat bertahun-tahun. Itu hutang buat fuqara masakin. Jadi apa yang berlalu dari zakatnya selama dia muslim itu harus dilunasin. Iya.
Bukankah begitu Pak Andik? Tuh. Orang KPMI bilang gitu. Ya benar berarti. Iya, dia bayar. Yang lalu-lalu itu yang misal belum ini dibayar. Enggak ada nanya ke Pak Andik bukan karena beliau punya hutang sama fakir miskin, bukan. Karena ya beliau juga alhamdulillah udah pernah belajar masalah ini insyaallah. Jadi orang banyak mengira bahwasannya yang lalu-lalu dari zakat itu bukan hutang. Ya. Yang Anda maksud di sini wallahu alam adalah zakat mal ya. Adapun zakat fitrah Anda tidak tahu. Zakat mal. Ya begitu ikhwas sekalian. Hati-hati ya, jangan sampai kita ini di akhirat udah sayang sama istri, sayang banget, mati dalam keadaan bercinta. Mati dalam keadaan mencintai istri ya. Di akhirat dituntut sama bini. Mumpung bini ini butuh pahala, pengen pahala suami balik ke istrinya. Ya Allah, ini 2 tahun nggak nafkahin saya. Dulu waktu saya hamil ya Allah, dia nggak ngapa-ngapain. Saya yang nafkahin saya dan bayi saya. Tuh sok ayo. Wasahibatihi apa? Ya fil mar'u min akhi wa ummi wa abi. Terus wasahibatihi wa bani. Banyak sekarang ikhwas kalian, laki-laki cerai sama istrinya. Kemudian punya anak diasuh sama istrinya. Dan si suami yang telah bercerai ini tidak menafkahi siapa? Anaknya. Nanti di akhirat tuh lihat tuh. Anak gemes sama gini, kira banyak banget tuh. Gemes anak. Makanya antum cepet nikah. Iya. Hentikan tangisan orang-orang buat antum. Enak aja, mending buat tahan daripada buat antum. Iyalah. Dalam urusan ibadah itu kita harus lebih dominan, kitalah yang melakukannya. Jangan nunggu orang lain. Iya kan ya? Ya kan golen dewe. Iya, aja takon aku, ya. Kayak gitu. Ini jangan sampai antum nasib kayak Dimas nih, habis dibully nanti resign lagi. Jangan. Antum harus istiqomah, teguh, kuat. Iya. Iya. Nah begitu ya kan, besok jangan duduk depan, kesian anak enggak tega. Jangan duduk depan, balik antum di depan besok insyaallah. Nah begitu ya ikhwas sekalian, kita cukup insyaallah materi sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ada pertanyaan ikhwan? Bully? Lah ini pertanyaan. Ayo, fadhal. Musta'an. Mengajarkan Allah musta'an. Iya. Termasuk hak mar'i, yaitu yang rakyat, yaitu yang dibina. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati. Namanya ra'in itu berarti kan membina dia. Mendidik. Bukan hanya donatur. Kalau donatur itu cuma ngasih duit. Suami itu bukan donatur. Dia ngasih tahu istri, ngarahin istri, membimbing istri dan anak. Kalau donatur kan dah nih duit, dah selesai kan urusannya. Yang penting tunaikan amanah dah gitu. Enggak, suami itu bukan donatur. Suami itu ra'in. Dia yang membimbing, menggembleng, membina, mentarbiyah. Maka wajib atas suami untuk punya ilmu yang cukup. Kalaupun dia menikah dalam keadaan tidak begitu berilmu, cari ilmu. Ajak istri menuntut ilmu. Minimal ilmu-ilmu wajib, itu aja dulu. Ilmu wajib tentang bagaimana wudu, bagaimana salat, dan akhlak-akhlak yang memang wajib, lazim, adab-adabnya, ya. Serta kewajiban perempuan seperti masalah tarbiyah anak, seperti juga masalah haid, nifas, masalah berkaitan dengan kehamilan dan seterusnya, itu juga suami mengarahkan. Kalaupun memang misal saja suami tidak memungkinkan untuk banyak waktu ke istri, berikan hal-hal yang mendukung pengarahan tersebut. Fasilitas. Contoh, kalau memang istrinya nggak punya motor buat ke kajian, kasih motor biar ke kajian, itu bisa. Kalau memang suami super sibuk ya, jarang di rumah, ya carang pulang. Ya, ada di Bogor nama daerahnya Carang Pulang, ada Carang Pulang. Iya, Bang Toyib, dalam artian Bang Toyib. Ya, nah itu seperti itu, berikan fasilitas. Karena sebagian suami mungkin ada yang memang sibuk di pemerintahan, sibuk apa gitu kan. Terlalu sibuk di luar, dan memang itu kesibukan yang merupakan amanah, dia tidak bisa hindari.
maka kelas dia berikan fasilitas untuk istrinya supaya bisa tertarbiyah. Jadi wajib atas suami untuk membimbing. Kalau mengajarkan itu bahasanya kayak gimana? Kalau mengajarkan itu kayak nanti kursus jadinya. Tapi bimbel juga bimbing ya, bimbing. Tarbiyah lah, pokoknya tarbiyah, mentarbiyah, membimbing, mengarahkan. Apa-apa yang salah dari istri, kasih tahu ini salah. Ya, kadang-kadang suami itu susis kan? Sian kalau istri gitu. Apa sian tuh, Pak? Apa sian itu? Takut, wedi, ya. Baru ngasih tahu sedikit, istri galak langsung taringnya keluar. Ya, apa lo? Masya Allah, istri macam apa nih? Deh, kamu jangan kayak gitu lah, deh itu nggak bagus itu, tonton kayak gitu nggak bagus. Oh ya mas, astagfirullahaladzim gitu. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada di rumah antum nggak ada. Ya, di rumah lainnya mungkin ada mungkin. Iya. Ya kasih tahu istri dengan baik, ditarbiyah. Kata kan bukannya istri itu dari tulang apa? Tulang rusuk. Nabi SAW, jika engkau mengeraskannya dia semakin bengkok kan? Nggak berubah. Dengan cara yang baik, dengan uswah hasanah juga suaminya juga gitu. Ya maka lakukanlah hal tersebut karena itu akan diminta pertanggungjawabannya, terutama tarbiyah anak. Kita itu kadang-kadang nyuruh istri, anak jangan kasih makan itu napa? Tapi ketika anak dikasih tontonan, kita nggak berani mengatakan anak jangan dikasih tontonan itu apa? Padahal itu lebih berat daripada masalah makanan. Jadi itu juga harus diperhatikan. Ya. Dan juga ikhwas, ada beberapa kasus. Tidak hanya satu atau dua bahkan, lebih bahkan. Yang anak tidak tahu jauh lebih banyak mungkin. Yaitu sebagian dari ikhwan, ya, menggebu untuk menambah istri. Tetapi dia tidak siap dengan itu. Yang penting sekarang nambah istri dulu. Ternyata anak-anaknya nggak pernah dibina. Dia nggak peduli sama anak-anaknya, dia hanya peduli dengan kemaluannya saja. Iya. Yang kemudian anak-anaknya itu adabnya kurang, Allah. Nggak diberikan adab yang baik oleh orang tuanya. Dan istri pertanyaan banyak anak. Mungkin karena banyak anak itulah makanya dia poligami. Akhirnya poligami. Loloslah, lu lepas anak itu terus kemudian nggak dibina. Baik secara psikologisnya jelek ataupun secara sosialnya juga tidak baik. Ya, akhirnya dia kesibukan dengan istri mudanya. Nggak cukup 2, nambah 3, padahal anak-anaknya seperti itu. Nafkah zahir iya, uang dia asup uang saja, tapi tidak mendapatkan figur bapak yang baik. Ini nanti akan diminta pertanggungjawaban. Takutnya nanti ada wasahibatihi wa bani. Anak-anak itu akan ditanya sama Allah, kenapa kamu begini? Ya Allah, ayah saya nggak pernah ngasih tahu saya. Gimana coba? Sok gimana coba? Berani mana? Nikah yang penting. Insya Allah anak antum soleh. Kalau melihat dari senyum antum yang tidak ada artinya itu, insya Allah soleh anak antum mudah-mudahan. Iya. Maksudnya tidak ada artinya, nggak tahu maksud antum senyum itu apa. Tapi insya Allah orang seperti antum semoga Allah rezekikan istri yang salehah dan anak yang saleh dan salehah. Begitu ikhwan. Jadi hati-hati dengan masalah anak. Ini pertanyaan coba pertanyaan pakai udah kayak gini, bagian bawahnya setengah kumuh kucel. Terus tertulis nama Andik Dwi Susanto di sini dan 3 rekening disuruh transfer anak. Gimana? Ini siapa Andik ya jangan ya? Pak Ustaz, izin bertanya, apa hukum laki-laki memakai gelang? Gelang apa dulu? Ya, kalau misalnya gelang travel umroh nggak apa-apa. Karena itu emang harus ya di bandara. Gelang yang tidak diperbolehkan untuk laki-laki adalah perhiasan.
Bukan hajat. Ini kan gelang juga nih. Ini hajat. Bukan nominal, bukan murni perhiasan ini. Hajat yaitu jam. Dan ini bukan gelang dengan sebutan uruf, bukan gelang baik di Arab atau di sini. Nah, gelang perhiasan itu bagaimana untuk laki-laki? Wallahu a'lam, imma hukumnya haram, imma hukumnya makruh. Minimal kita katakan tidak pantas, apalagi seorang yang sudah kenal sunnah. Ya. Imma hukumnya haram ketika ada penyerupaan terhadap perempuan. Imma hukum makruh ketika mungkin itu gelang-gelang biasa yang memang tidak ada keserupaan dengan perempuan, tetapi itu merupakan bentuk tidak pantasnya dia melakukan hal itu. Iya. Apa gelang laki-laki kayak gimana sih, ikhwan? Anda tidak pernah mendapatkan ikhwan pengajian soleh yang pakai gelang. Tali-tali ya? Iya. Antum mau jadi slankers antum? Hah? Iya kan? Gelang-gelang laki-laki yang tali-tali yang hitam warnanya, terus abis itu biji-biji itu orang jalanan yang pakai itu. Kalau anak pengajian yang kayak gitu, itu rata-rata pengajian yang selawatan doang, kemudian habis selesai pengajian sampah di mana-mana, itu mereka kayak gitu. Kita ini nggak cocok, nggak pantas pakai kayak gitu, nggak pantas ya akhi. Ya, buat apa gitu loh? Nggak pantas. Antum ngaji kitab tauhid pakai kayak gitu, walaupun bukan jimat, nggak pantas. Saat kalau gelangnya karet, kena gimana saat? Kalau antum dagang fadol, antum nggak dagang, ngapain pakai gelang karet? Ya, gimana kalau main futsal tapi pakai yang buat keringat loh? Itu bukan perhiasan, bedain. Itu kebutuhan, nggak apa-apa, asal pas futsal aja, ya kan? Nggak apa-apa kan? Ada nggak di sini pakai gitu? Ada. Kan dulu kan banyak pakai gitu kan? Kalau pakai gitu, ngikutin orang-orang barat, ngikutin pemain-pemain bola sengaja, ngikutin idolanya, maka jadi haram. Karena apa? Tasyabbuh bil kuffar. Ada kesenangan dengan orang kafir itu. Tapi kalau cuman pakai aja supaya ngelap keringat, apa? Antum gaya banget olahraga ngelap keringat begini. Biasa juga gini. Iya. Biasa gini terus ngecap di sini kan. Sampai cabai-cabainya ada tuh. Gaya amat. Apa hukum mencukur jenggot? Haram untuk laki-laki. Kalau perempuan nggak ada insyaallah. Haram untuk laki-laki mencukur jenggot. Bagaimana dengan pendapat yang boleh merapikan jenggot kalau sudah kepanjangan dengan ini? Yang memakai pendapat itu untuk melegalisir bolehnya mencukur jenggot, ini ahlul ahwa, ahlul bid'ah rata-rata, dan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu rata-rata, dan tidak mau mengerti asal dalil tersebut, yaitu Ibnu Umar ketika beliau haji tahallul, beliau berpendapat ini pendapat pribadi beliau yang menyelisihi keumuman sahabat. Itu beliau menyendiri, yaitu beliau mentaksir. Beliau inginkan muhallilin wa muqassirin. Kalau misalnya tahlil langsung full digundul, tapi beliau inti mentaksir juga, maksudnya jenggot ditaksir dengan segenggam ini, apa yang melebihi segenggam dicukur. Plek, ini namanya taksir. Itu pertama, itu pendapat Ibnu Umar yang tidak ada sahabat lain mengikutinya. Itu satu. Kedua, itu beliau lakukan dengan ini. Terus bukan sini, apa yang dikerok. Jauh banget itu bedanya. Tuh, anak sampai marah tuh, lihat barusan. Kemudian yang ketiga, beliau melakukan itu dalam rangka tahallul setelah selesai manasik. Lah ini kalau antum kan nyukur jenggot, umroh aja belum. Iya. Baru mau ketemu calon cukur jenggot. Calon nanya, kok dicukur jenggotnya abis manasik ya? Ikut pendapat Ibnu Umar ya? Gak ada perempuan sepinter itu, gak ada, yakin. Iya. Antum kayak duluan ketemu perempuan kayak gitu, kayak duluan. Itu tiga hal yang sebenarnya tidak relevan dengan orang yang berpendapat bolehnya cukur jenggot. Oke, mungkin kalau bagian sini ini namanya astagfirullahaladzim, anfaqah kalau nggak salah. Ini diperbolehkan sebagian ulama untuk mencukurnya. Sini, pokoknya sini, ini sini.
ya ini masuk dalam kumus. Tapi kalau udah sampai sini, ya ini masuk ke dalam lihyah, jenggot, maka haram. Kata Nabi SAW, wa'ful liha, itu perintah Nabi SAW. Apa hukum menggulung celana ketika sholat dengan tujuan agar di atas mata kaki? Kalau dalam hadis riwayat Muslim, yang dimakruhkan, yang dilarang adalah menggulung tangan, lengan, pakaian tangan bagian lengan. Itu dilarang dan makruh hukumnya. Apakah celana juga masuk? Wallahu a'lam, karena di sini ada kebutuhan maka tidak masalah sama sekali. Tidak masalah sama sekali digulung. Ya, enggak masalah insyaallah. Yang haram adalah isbal. Baik, jazakumullah khairan. Ya, jazakumullah khairan. Kita cukup insyaallah sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.